ngapain nyusul sini? Kalau ada apa-apa, kan kamu bisa hubungi lewat HP. Pengacara keluarga kamu. Dia nggak mau bicara apapun. Kamu bicara sama Om Jimmy? Buat apa? Surat wasiat keluarga kamu. Kenapa warisannya ke Naila? Soal itu? Kamu kenapa malah pusingin itu? Aku aja nggak pikirin, itu nggak penting. Semua tentang Naila itu penting buat saya. Kak, kamu ini kenapa sih nanggepin apa-apa terlalu serius? Soal urusan wasiat papa aja aku nggak pikirin. Kamu kenapa malah pusing? Karena semua tentang Naila itu penting buat saya. Come on, man. Mama aja udah nggak maksa aku menikah. Kemana aja kamu selama ini? Ngilang. Kamu bantu Hendra ya? Wilona yang paksa saya kesini. Tadi udah saya ajak pulang, tapi dia nggak mau. Wilona nggak ada hubungannya sama ini. Kamu belum jawab saya. Kamu bantu Hendra ya? Atau kalian ada rencana lain? Kamu mesti percaya sama saya. Kok tanya gitu? Apa saya harus curiga sama kamu? Kamu belum jawab saya. Apa Hendra ada di balik kebakaran rumah saya? Saya pastikan bos Hendra nggak terlibat. Gak percaya saya. Saya tuh nggak punya musuh, Win. Cuman Hendra yang mengincar dan mau mencelakai saya. Kamu yakin? Perasaan saya kuat. Kalau begitu, saya akan bantu awasi bos Hendra. Dan kalau saya udah dapat info, saya kabarin kamu. Oke? Saya pegang omongan kamu. Dan satu lagi, jangan dekati Gio anak saya. Apalagi sampai datang ke kantornya seperti sekarang. Oke. Oh iya, maaf ya, saya harus pura-pura pukul kamu. Biar Wilona nggak curiga kalau kita kerja sama. Nggak apa-apa. Saya ngerti. Oke. Go. Maksa? Kenapa mama kamu maksa kamu nikah sama Naila? Apa karena warisan itu? Udahlah, nggak usah dibahas lagi. Itu juga nggak penting. Aku nggak mau mikirin apa-apa. Kalau memang kamu mau sama Naila, ya udah, fokus aja ke sana. Sebagai saudara, aku pasti ngedukung kamu. Jadi kamu serius sama Naila? Kamu udah ngerencanain apa aja? Merencanain apa? Nggak ada. Kenapa harus direncanain? Astaga, kamu nggak ngerencanain apa-apa? Ini nih, akibat nggak pernah gaul sama cewek. Kalau begini, kamu butuh aku. Karena aku tahu gimana caranya nyenengin cewek. Jangan salah loh, gini-gini, aku pakar percintaan, ahlinya. Pakar. Iya. Pakar apa? Naila aja nggak suka sama kamu.
Aska pengen tahu banget tentang aku. Saya seneng banget ada di sini. Suasananya tenang, udaranya segar, terus pemandangannya juga banyak pohon-pohon. Makasih ya Pak, udah ajak saya ke sini. Nela, Ya, hal indah apa yang akan kamu pilih dalam hidup ini? kalau menurut Bapak apa? Hal yang paling indah yang akan saya pilih Nela, Ya, Nela. Apa kamu? Nela. Apa sih kamu kok teriak-teriak kayak gitu? Bikin kaget aja. Bapak yang bikin kaget saya duluan. Lu ngapain sih ngikutin gue terus? Tuh kan, masih mending gue ngikutin lo. Win, gue tahu gara-gara gue lo jadi dimarahin sama Tante Tamara. Terus apa yang sakit? Lo kena tampar atau kena cakar? Kok di sini? Turun lo. Enggak. Gue tuh tahu sebenarnya lo tuh butuh temen curhat. Ya kan? Lo tau nggak? Masalah itu nggak boleh lo pendem sendirian. Lo harus ceritain supaya hati lo senang dan tenang. Kenapa hidup gue kayak mimpi buruk? Care tapi mukul. Berarti lo masih sehat. Emosi lo, rasa sakit, terus perasaan masih berfungsi dengan baik dan benar. Ayo buruan cerita. Iya, lu kan baru pindah ke Surabaya ya? Ya udah, lu nginep aja di rumah gue, gratis. Daripada di hotel, apalagi rumah dia, horor, jangan. Dia itu tipe-tipe suami takut istri. Di sini bisa ketawa-ketawa, perintahin anak gua. Kalau di rumah, yes baby, yes honey, nggak bisa ngelawan. Serius lu? Wah lu berdua, cengin gue. Awas, pokoknya kalian berdua merit, gue yang ngakak-ngakak. Aku aja deh lo. Lo habis kena gampar Tante Tamara kan? Kan dia emang suka banget nampar-nampar orang. Sama kayak lu. Kok lo bilang gue kayak Tante Tamara sih? Mau gue gampar juga? Sakit Wilona. Gue lagi nyetir. Win, gue tuh kasihan sebenarnya sama lo. Hidup gue tuh kayaknya apes banget. Udah diomelin sana sini, dipukulin sama bos.
dipukulin sama Aska, Gio. Dan sekarang kata Tamara juga. Maksudnya kan lo seneng. Sekarang lo udah punya teman yang bisa lo keluarin unek-uneknya, yang peduli sama lo. Iya kan? Sakit di mana lepasin? Kalau orang ngomong itu, dijawab, direspon. Sensitif dong. Bukan dicuekin kayak gini. Jangan dijawab dulu, ini sakit, gue lagi nyetir. Emangnya lu tuh siapa? Gue tuh gak pernah perhatian sama orang kayak gini. Iya. Lu aja yang maksa. Siapa yang minta diperhatiin? Horor tau gak liat lu? Malah ngatain lagi. Lu mau gue jambak satunya nih. Nih, ini lagi. Free ya. Ini kalian bawa aja dulu, nanti saya baca lagi ya. Tolong dibenerin yang salah tadi ya. Baik, Bu. Halo, iya suster. Ibu Renata, maaf ganggu waktunya. Saya harus kasih tahu Ibu, di rumah sakit ada yang mencari Ibu. Siapa ya sus? Karena saya tidak pernah memberitahukan kepada siapapun tempat rumah sakit kakak saya dirawat. Kami tidak kenal identitasnya. Tapi dia ngamuk. Sebentar, saya akan kirimkan rekaman CCTV-nya. Sadar kamu ikut saya. Iya, Bu. Wilona turun. Wilona, Oh gua? Dia cari lu. lo turun atau gue pecahin kaca mobil? Kemarin tangan gue sampai gak bisa kayak gini, kena palu. Kuku gue patah. Orangnya arogan banget. Please. Lo turun atau gue pecahin kaca mobil? Duh, gimana dong, Win? Please. Lo harus lindungin gue dong. Enggak. Itu urusan berdua. Kok lo kayak gitu sih? Win. Turun. Lo ikut gue. Itu gua tutupin. Naik. Gue tuh gak suka ya kalau lo tuh main kekerasan kayak gitu dan ngajakin dia berantem. Lo tuh belum tau aja sih sama dia tuh kayak gimana orangnya. Dia tuh orangnya baik. Kalau lo udah berteman sama dia, gue yakin pasti lo nyaman sama dia. Gak mungkin gue temenan sama dia. Lo tuh belum jawab sama gue. Jawab. Berisik. Semua cewek berisik ya? Jari. Emang Tante Tamara beneran ya yang bikin gue keluarga lo berpisah? Kalian tuh bener-bener doang yang lihat. Pakai rem mendadak lagi. Mikir gak sih ada orang di belakang? Di mana rumah Gio? Kasih tahu gue, di mana rumah Gio? Gue nggak mau jawab sebelum lo kasih tahu kenapa lo mau ke rumah Gio. Kasih tahu gue sekarang. Cepat. Iya. Lurus, belok kiri.
Kamu harus ikut saya. Ayo. Nggak mau, saya nggak mau. Kenapa sih? Pak, Bapak kebiasaan deh. Selalu aja maksa saya. Dan Bapak itu selalu ngajak saya di jam kerja saya. Saya masih 2 jam lagi baru selesai. Nggak enak kamu bos saya. Udah Nay, nggak apa-apa kalau mau pergi. Santai aja. Tuh. Bos kamu aja udah ngizinin tuh. Aduh, udah deh saya nggak ikutan. Nggak bisa kayak gitu, saya kan udah dikasih kerjaan. Jadi ya harus tanggung jawab, masa bolos mulu? Nggak bolos, Nay. Miko udah kasih izin. Kamu nggak perlu mikirin soal kerjaan. Tenang aja, ada kita di sini. Nggak. Pokoknya aku harus selesain shift aku dulu. 2 jam lagi, baru saya bisa pergi sama Pasar. Udah, kamu ikut aja sama Kak Aska tuh. Dia udah nungguin kamu loh. Udah. Apaan sih, duduk. Gue juga. Enggak. Kamu sentil sih. Hmm. Nay. Dikasih kelar cepet kerja, malah kabur. Turun. Tuh aja dia. Turun lo. Mana rumah Gio? Tuh, tadi gue bilang sana. Gio. Gio. Keluar lo. Pak, ngapain teriak-teriak di sini? Mana Gio? Suruh dia keluar. Di sini nggak ada yang namanya Gio, Pak. Gua tahu ini rumahnya Gio. Jangan ngarang. Suruh Gio keluar. Bapak ngawur ya. Nggak ada yang namanya Gio di sini, Pak. Lu ngapain lo? Bapak maksa ya? Jangan bikin keributan di komplek ini. Bukan urusan kalian. Ayo kita bawa ya kantor. Gua bisa jalan sendiri. Ayo Pak, saya udah selesai kerja. Ayo. Saya nungguin kamu lama nih, 2 jam di sini. Saya nggak nyuruh Bapak nunggu, kan Bapak yang mau sendiri. Pak, kok jalan kaki sih Pak? Nggak pakai mobil? Mobilnya ditinggal. Pak, Bapak. Bro, kita pergi aja yuk. Kayak enak pemandangannya. Apaan sih lo? Aduh, lu gak usah ngeles. Gue bisa lihat dari wajah lo, isi hati lo kayak gimana. Sotoy lo. Mik, lo tau kan yang namanya cinta terpendam? Dia yang dulu suka mainin hati cewek, sakitin hati cewek. Ya sekarang dia ngerasain kan? Betul lo. Gimana pun, lu sebagai teman baik gue harus bertanggung jawab ngurusin gue yang patah hati. Pokoknya gue nggak mau tahu, lu harus bikin gue happy lagi. Bener banget itu. Lu juga. Gue juga. Iya. Oke? Iya bro, pergi aja yuk. Ya Mik. Ayo. Aska. Kamu nih ngapain sih? Jalannya lama banget kayak keong. Ini lagian Bapak jalannya cepet banget. Buru-buru banget mau kemana? Nyalain orang lagi. Besok pakai sepatu roda aja biar cepet. Ngapain sih? Nggak demam sih. Kok Bapak pucet? So tau. Kasih tahu juga. Bawel banget sih. Ayo cepetan. Mau kemana? Ayo. Devan mana? Tadi sama Golona, Bos. Tapi saya nggak tahu mereka kemana. Ngapain dia sama Wilona? Ngejar-ngejar perempuan. Ya sudah, hubungi dia.
Nomornya sibuk, Bos. Ini dia nih. Devan, kamu di mana? Om, jemput saya di kantor polisi. Kamu bikin masalah apa lagi? Di kantor polisi mana? Kamu WA sama Om. Oke. Itu anak bikin masalah lagi. Kamu urus dia. Ya. Kamu jemput dia. Jangan sampai dia kabur kemana-mana lagi. Baik, Bos. Pak. Cireng teriak. Duduk. Pak, ini jajanan favorit saya, Pak. Ada cireng, ada cilok. Tahu nggak? Bang, harganya berapa? Kalau yang ini ada yang 3.000 dan yang ori ada yang 2.000. Kalau yang isi daging 5.000, Neng. Oh, itu cuma berapaan? Kalau ini harganya 2.000 aja deh, Neng. Punya duit nggak? So milih-milih. Nggak bawa. Mas, berapa nih semuanya? Saya borong, termasuk ini aja nih. Semuanya? Ya. Kalau dipikir-pikir sih semua modalnya 2 jutaan, Pak. Nih. Ini beneran, Pak? Alhamdulillah ya Allah. Makasih banget ya, Pak ya. Dia kabur. Pak, ini ngapain dibeli semua sama ininya segala? Bapak mau jualan? Udah jangan banyak tanya. Awas. Ini semua gara-gara Wilona. Gue dikerjain sama dia. Dia nganterin gue bukan ke rumah Gio. Pelajaran buat kamu. Jangan gampang percaya sama perempuan. Mereka sama aja kayak bunglon. Omongannya bisa berubah sewaktu-waktu. Malu-maluin. Sebisanya kamu dikerjain sama Wilona. Lo sering disuruh Om Hendra kan? Lo pasti tahu di mana rumah Gio. Saya nggak bakal mau bantuin kamu kalau bukan perintah Bos Hendra. Ini aja Bos Hendra yang suruh saya jemput dan urus kamu. Kalau nggak mau, saya nggak mau. Devan, kamu mati. Jangan macam-macam kamu, Devan. Devan, stop. Devan. Stop. Devan. Turun kamu. Dasar rese kamu. Turun kamu. Pulang sendiri. Devan. Woi, Devan. Balikin kuncinya. Devan. Balikin kuncinya. Dasar biang kerok. Pak, Bapak yakin bisa masaknya? Bawel banget sih kamu. Tadi mana-mana masak itu berdiri, Pak, masa duduk? Nih bro, Makasih, bro. yoi nanti lu tidur aja di kamar tamu. Nggak apa, sini aja. Gue juga nanti mau balik ke hotel, masih ada urusan. Udah, lu nggak usah berpanjang hotel, lu tinggal di sini aja. Sayang duit lu. Serius, gratis kan? Gosok kamar mandi bayarnya.
Ji, lo beneran dijodohin sama tuh cewek yang di cafe Miko si Naila? Dia bukan tipe lo kayaknya. Kan selera lo tinggi. Serius? Kadang tipe yang kita suka nggak sejalan dengan kenyamanan. Dan saat ini gue lebih mentingin rasa nyaman, bukan mikirin tipe cewek. Jadi lo nyaman sama dia? Gue bisa jadi diri gue sendiri di deket Naila. Dan gue lihat nggak ada kekurangan di Naila. Dia itu cewek unik, nggak jaim, dan punya pendirian. Ji, gue sampai sekarang nggak bisa deketin cewek. Lo tau kan trauma gue? Nembak cewek, dipermaluin semua orang. Gue setahun dibully sama cewek-cewek di sekolah. Itu kan dulu, pas lo masih bulat. Coba sekarang, udah keren, tinggi. Udahlah, masa lalu yang buruk nggak usah diinget-inget, bro. Tetep aja bro, gue kena mental. Kalau deket sama cewek, gue masih keringet dingin. Ya udah, lap aja keringetnya. Cil, gue nih serius. Apalagi cewek yang dijodohin sama gue, ketemu aja lah video call. Dia masih di Jepang. BC aja gue nggak bisa ngobrol. Ya apalagi kalau ketemu, ya gimana? Lo tenang aja, bro. Gue ajarin lo nanti. Biar nanti pas cewek lo balik, lo nggak grogi lagi ngobrol sama dia. Dan lo mahir nyenengin cewek. Gimana? Serius? Iya. Lo mau ngajarin gue? Swear. Makasih bro, makasih. Booker and Paul with Bridges, Crowder, and Ayton. Defense has been the name of the game for the Suns right away. Throughout this game, changing. Nyokap lo kok belum balik ya? Chris, lu tunggu di sini dulu ya. Gue mau ngecek kamar nyokap gue. Oke? Oke, santai aja. Jadi dia kakaknya ibu. Saya yakin pasti Hendra ingin mencelakai kakak saya saat ini. Dia harus segera dipindahkan. Di sini nggak aman untuk dia. Pak, Ibu, apa bisa saya pindahkan kakak saya sekarang? mohon maaf Bu, karena ini sudah lewat dari jam kerja. Administrasinya harus diselesaikan dulu, baru bisa pindah. Tapi besok bisa Pak? Karena memang kalau malam ini juga kasihan kakak saya udah tidur selelap ini. Nanti Bapak tolong ngabarin saya ya. Ya, baik Bu. Saya permisi dulu ya, Bu, Mbak. Kasih. Saya nggak akan biarkan ada orang lain menyakiti kamu, Kak. Yang banyak ya, Pak? Emang mau nyuapin, ini pegang maksudnya. Kamu nggak lihat tangan saya lagi pegang ini? Mau disuapin. Enak nggak? Will, kamu kenapa sih? Iya, aku takut banget, Ki. Will.
Aku shock banget. Aku takut. Makanya Will, kamu kasih tahu aku dulu. Kamu kenapa? Ya udah, Will, kamu duduk aja dulu, ya. Ayo, duduk dulu, oke? Kamu tunggu di sini dulu. Aku ambil minuman buat kamu, oke? Sekalian temenin Chris. Thank you. Cowok itu nyebelin banget, tau nggak? Awalnya aja dia baik, tapi belakangan dia tuh jahat banget. Iya kan? Lihat tangan gue. Kayak gini dia nyontoin. Ih, gue ditarik kayak gini. Gue diremes-remes. Gue dikasarin. Sakit banget. Sakit tau. Lo kalau orang ngomong respon dong. Diem lagi kayak patung. Iya, Will. Kok lo tau nama gue? Will, masa kamu gak ngenalin sih? Ini nih, dulu yang kamu tolak. Lupa. Bro, lu kalau mau mandi kamar gue aja, oke? Santai aja, ada anduk sono. Ya, Will. Nih, minuman kamu. Thank you. Dia siapa sih? Teman sekolah kamu, dulu bulat, kacamataan. Pernah nembak kamu di acara sekolah. Nggak inget? Nah, ini nih, gara-gara kebanyakan ditembak. Itu Chris. Chris mana ya? Chris Nandi? Iya. Really? Nah, lu nyadar. Tapi ingat ya, kamu harus tanggung jawab gara-gara kamu, dia trauma deketin cewek. Gara-gara kamu sih jahat. Come on. Siapa suruh dia suka sama gue? Bapak kenapa sih mukanya tuh serius banget? Emangnya Bapak ada masalah? Masalahnya kamu. Saya? Kenapa saya? Ya itu. Surat wasiat Adrianto. Nama kamu kok bisa di situ? Itu dia Pak, saya juga bingung. Kok bisa-bisanya ya Om Adrianto itu nyantumin nama saya di surat wasiat? Itu misteri Pak buat saya. Apa saya bilang Tamara ingin menikahkan kamu dengan Gio? Bukan saya. Jangan-jangan kamu mau ya dinikahin sama Gio? Ya nggak gitu juga Pak. Saya kan bukan batu. Saya punya perasaan. Yang namanya nikah itu butuh rasa, hati, cinta. Bukan cuma harta warisan. Nyatanya kan kayak gitu. Udah lah Pak. Bapak nggak usah overthinking. Itu kan belum tentu terjadi. Itu bukan masalah besar dan bukan masalah yang penting. Kita nggak perlu memikirkan sesuatu yang nggak perlu dipikirkan. Apalagi yang belum terjadi. Bu, diminum dulu, biar ibu lebih tenang. Makasih ya, Tere. Kamu pasti kaget kan saya ajak ke sini.
Kamu pasti nggak nyangka. Satu-satunya saudara kandung saya bisa tinggal di sini. Kak Arista mengalami gangguan jiwa. Dia adalah salah satu korbannya Hendra. Itulah alasan kenapa saya benci sekali sama Hendra. Perasaan dia yang tulus mencintai Hendra dihancurkan, dipermainkan hanya untuk diporotin hartanya. Sampai dia menjadi gila seperti ini. Saya yakin Ibu pasti bisa melawan Pak Hendra. Ya. Terima kasih ya, Tere. Saya memang butuh support untuk masalah ini. Dan kamu selalu ada untuk support saya. Oke, saya ke dalam dulu sebentar. Saya mau ngurus perpindahannya Kak Arista. Kamu langsung aja tunggu di mobil ya? Iya, Bu. Gi, kamu tau nggak? Devan itu lagi nyariin kamu. Serem banget tau nggak? Dia tuh pengen tahu di mana rumah kamu. Aku kasih tahu aja alamat-alamat yang salah. Di kompleks sebelah. Aku tahu sih, dia bakal marah banget sama aku abis ini. Dan pasti aku bakal abis. Sorry Will, ini salah aku. Harusnya aku tuntasin masalah ini. Sebenarnya ada apa sih, Gi? Aku nanya sama Devan, dia nggak jawab. Sebenarnya ada masalah apa antara Devan sama Tante Tamara? Setiap aku sebut nama Tante Tamara, dia pasti selalu emosional. Dia marah sama aku. Apakah ada kemungkinan Tante Tamara pernah menyakiti Devan atau keluarganya Devan? Aku juga nggak tahu masalahnya apa, Will. Dari tadi aku teleponin Mama nggak dijawab. Sabar ya, Gi. Masalah itu pasti ada aja yang datang ya. Tapi aku saranin sama kamu. Devan itu kasar banget. Dan aku worry kalau kamu ketemu sama dia, kamu pasti bakal berantem parah. Tapi aku akan tetap hadapin Devan, Will. Masalah ini nggak akan selesai kalau aku nggak tuntasin. Yes, I know. Kamu mau nyelesain masalah ini biar kamu tenang. Kamu harus pikirin. Devan tuh kayaknya dendam banget sama Tante Tamara. Dan aku khawatir kalau kamu temuin dia, kamu tuh bakalan jadi sasaran kemarahannya dia. Dan itu aku gak mau, Gi. Ini semua kuncinya ada di Mama. Mama yang harus jelasin semuanya. Yeay, bagus banget nih. Suaranya pada bagus-bagus deh. Kalian mau cimol nggak? Suka nggak? Suka. Udah. Sebentar ya. Ini Pak. Pak, ini nggak apa-apa kan? Saya bagiin ke anak-anak. Kau pikir siapa sih? Tukang masak ya? Bapak nggak boleh gitu. Bapak harus ikhlas.
apalagi masakin lagi. Banyak pahalanya loh, Pak. Mereka itu kan lebih membutuhkan. Nggak ada salahnya. Sebentar ya. Nih, buat kalian semuanya. Makasih, Kak. Selamat menikmati. Dadah. Tuh, mereka dikasih gitu aja udah senang banget loh, Pak. Bentar, Pak. Devan. Om sudah bantu membebaskan kamu. Tapi kenapa kamu masih seperti ini? Karena Om tidak mau bantu saya. Saya harus cari tahu apa penyebab kematian papa saya. Karena Om bungkam. Kamu pikir semudah itu? Sampai Om bayar orang untuk menyelidiki kasus ini. Sampai kapan Om mau diam? Saya yakin sebenarnya Om tahu sesuatu. Besok kamu akan ketemu dengan orang. Kamu bisa tanya langsung tentang kecelakaan ayah kamu. Dan juga kamu akan ketemu dengan orang paling kamu benci di dunia ini. Siapa? Besok. Kalau bukan anaknya Adrianto, udah saya cincang tuh anak. Bapak kayak anak kecil makannya belepotan. Pak, bisa kali Pak dagangan saya diborong juga kayak teman saya Pak. Murah kau Pak, cuman 1,5 juta. Nih, pegang. Buat apa Pak? Di sini. Masak. Kamu masak semuanya. Nanti kamu bagiin sama orang-orang yang butuhkan. Semua gerobak dagangan ini buat kamu. Ini beneran Pak buat saya semua Pak. Inilah. Mbak, makasih ya Mbak. Makasih ya sama dia. Bentar, Pak. Alhamdulillah. Pak, makasih Pak. Adik-adik, sini ayo. Saya gorengin semua yuk. Ayo, sini adik-adik. Diam. Tolong! Tolong! Woi, ngapain kamu? Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Makasih ya. Nanti ya, Bu. Tere, kamu ngapain di sini? Nggak apa-apa, Bu. Tadi ada orang nggak sengaja nyambar saya, jadi kopinya tumpah. Tapi nggak apa-apa kok. Gimana? Udah selesai, Bu, ngurusnya? Udah. Semuanya udah beres, besok siap dipindahkan. Syukurlah. Oke, kita pulang sekarang ya. Ya, Bu. Ayo.
Maaf ya Pasca, sebenarnya aku nggak nyalain Pasca juga. Tapi karena hati aku lebih percaya sama Bapak. Oke. Bulan sabit. Gara-gara tato ini hidup saya jadi susah. Saya terus bawa dosanya Hendra. Aku nggak bisa terus-terusan hubungin Mama. Apa kamu dapat kontak dari dia? Terakhir saya bicara dengan mama kamu pada saat kita mau makan siang. Tapi mama kamu membatalkan karena ada urusan. Mama yang batalin? Loh, bukannya kamu? Saya sudah menunggu di restoran milenial lama. Sudah saya kesal dengan kalian. Padahal restorannya beda. Aku di Alam Indah. Mama memang keterlaluan. Dia udah ngatur semuanya. Berarti omongan Hendra benar. Mama kamu nggak pernah mau mengizinkan Nela untuk nikah dengan siapapun. Harus dengan kamu. Kenapa, Gio? Kenapa jawab? Gio, jawab saya. Gio! Aduh, lama banget sih. Tunggu. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Kenapa mama kamu pengen Naila nikah sama kamu? Aku kesini mau tanya keberadaan Mama. Aku nggak minat ngomongin hal lain. Kamu jawab pertanyaan saya. Kenapa mama kamu pengen Naila nikah sama kamu? Jawab. Jawab! Kamu tanya sendiri sama Mama. Kamu temuin Mama dulu, baru kamu tahu jawabannya. Saya pengen nanya sama kamu. Kenapa kamu rahasiain ini semua? Hah? Ada apa di balik perjodohan ini? Bilang sama saya. Hei, kok gitu sih sama Gio? Pasti nggak? Bos, jebakan sudah saya siapkan. Kali ini pasti bisa kita dapatkan. Kamu harus hati-hati. Renata itu orang gak pintar. Jadi jangan sampai gagal. Baik, Bos. Untung cuma kunci mobil lo yang gue buang, bukan nyawa lo. Devan, nanti kamu ikut sama Om. Om akan kenalkan kamu dengan seseorang seperti yang kamu inginkan. Kenapa nggak sekarang, Om? Kamu nggak lihat, saya lagi ngapain. Gio, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jawab, Gio. Kenapa Naila nggak bisa nikah sama orang lain? Ini kalian ngomongin masalah surat wasiat ya? Tahu apa kamu soal surat wasiat itu? Jawab saya.
Kak. Jawab. Mau dibawa kemana saya? Ya, nggak mau. Enggak. Kakak tenang dulu. Kamu jahat. Nggak ada yang jahat, nggak ada yang jahat. Kakak tenang ya. Kita cuma mau jalan-jalan sebentar. Kakak mau kan jalan-jalan? Jalan-jalan? Sama aku jalan-jalan sebentar ya. Ya. Ya, aku bantu. Ayo. Ya, ayo. Ya. Siap, Mas? Tere, kamu tolong urus administrasinya. Nanti kalau udah selesai susul saya ya. Iya, Bu. Ini ngomong-ngomong supirnya mana ya? Mungkin masih di dalam, Bu. Sebentar ya, saya panggilkan. Bu, sudah saya berangkat, Bu. Ya, ayo kita jalan. Baik, Bu. Kayaknya aku pernah lihat supir itu deh. Tapi di mana ya? Kak. Jawab. Kok jadi maksa gue ngomong sih? Gi, kok kakak lu kayak jadi kayak gini? Lepasin. Udahlah, Kak, nggak perlu kasar kayak gini. Nggak ada yang penting di surat wasiat Papa. Kalau nggak ada yang penting, kenapa kamu nggak ngomong? Apa isi detail surat wasiat itu? Bilang sama saya. Kak. Iya. Lepasin. Iya. Lepasin. Gue tuh nggak tangan gue ini sakit. Sekarang kayak gini. Kemarin dia main tekan gue. Kenapa sih main kasar semua kayak gini? Kaska, please buka pintunya, Kaska. Jelasin detail isi surat wasiat Adrianto. Cepetan. Gue nggak tahu. Iya. Wilona nggak tahu apa-apa, jangan apa-apain dia. Kak. Wilona, Kaska, lepasin dia. Lu pengen punya muka cantik tapi nggak punya tangan? Lo jangan nakut-nakutin gue ya. Mau bukti? Hah? Mau bukti? Enggak. Kenapa gue harus cerita sama lo? Kalau nggak ada sangkut pautnya sama Om Adrianto. Kenapa? Iya. Lu jelasin aja sekarang, cepetan. Iya. Wilona, Kaska, lepasin dia, Kak. Lepasin dia. Iya. Cepetan. Sabar ya kak, sebentar lagi kita akan sampai. Kakak tenang ya, nggak usah takut. Pak, tolong dipercepat ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Iya, Tere. Bu, saya udah urus semua administrasinya, Bu. Oke, makasih ya, Tere. Kalau gitu kamu langsung nyusul saya. Iya, Bu. Tapi Bu, saya kok kepikiran ya sama supir yang bersama Ibu sekarang. Kayaknya saya pernah lihat dia, Bu, tapi di mana ya, Bu? Wilona, minggir kamu. Wilona, kamu nggak apa-apa. Wilona, Kaska, kamu tega banget sih sampai dorong Wilona. Dia ini cewek, kamu nggak perlu sekasar ini. Will, kamu nggak apa-apa. Will, bangun. Aduh, sakit semua badan aku. Tangan aku sakit banget nih. Iya, pasti sakit ya.
Aduh. Nih, tas kamu. Hati-hati sama cewek. Pak, ada yang pingsan di pojok ruangan. Sepertinya petugas rumah sakit yang tadi kesini. Ayo kita cek sekarang. Ayo. Bu Renata gawat, Bu. Ada apa, Tere? Kamu kalau ngomong yang jelas. Supir yang bersama ibu itu bukan supir dari rumah sakit ini, Bu. Soalnya supir dari rumah sakit ini ditemukan pingsan di pojok ruangan, Bu. Saya baru ingat, Bu. Kemarin malam saya ngeliat muka dia, Bu. Ya ampun, Gio. Wilona kenapa? Tuh, Kaska. Kasar banget sama cewek. Paska. Paska yang ngelakuin ini sama Wilona. Ya siapa lagi? Kasar banget orangnya. Pada mau sakit semua, Gio. Diem jangan manja. Ini juga mau diobatin sakitnya. Nah, aku duluan ya. Paska. Duduk. Enggak. Saya berdiri aja. Kenapa, Mai? Pasal kenapa ngelakuin itu sama Wilona? Kalau saya bilang bukan saya yang dorong, itu murni karena kecelakaan. Kamu percaya sama saya apa enggak? Kalau nggak sengaja kok Wilona bisa sama Bapak sih? Nggak mungkin kan kalau Bapak nggak maksa Wilona ikut Bapak. Bapak tetap salah dalam situasi ini. Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara Gio. Kenapa sih ngerahasiain ini dari saya? Harusnya ngomong dari awal semuanya. Ini nggak begini. Saya nggak pesan makanan. Mau pergi. Pak, saya udah masak buat Bapak. Dan saya juga udah niat ngasih Bapak. Ya udah terserah kalau Bapak nggak mau makan. Udah, permisi. Ini ambil. Ambil. Pak, tolong minggir sebentar ya. Saya mau beli sesuatu. Heh, kurang ajar kamu. Kamu bilang, kamu disuruh siapa? Hah? Ibu diam. Kamu berani ngelawan saya? Berani nggak? Diam kamu. Berani! Ayo, Kak. Ayo, cepet, Kak. Kita turun, Kak. Bapak kenapa sih jadi aneh kayak gini? Segitu pentingnya ya? Bapak pengen tahu isi dari surat wasiat itu? Iya, penting. Semua tentang kamu itu penting. Apapun yang berkaitan dengan kamu, itu penting buat saya. Bapak mau tahu? Tapi setelah saya kasih tahu, Bapak nggak usah bersikap aneh-aneh lagi. Di dalam surat wasiat itu, Om Andrianto menyebutkan kalau saya adalah pewaris tunggal semua warisan Om Andrianto.
Saya udah tahu. Tapi kalau kamu pewaris tunggal, kenapa sampai sekarang kamu nggak punya uang? Nggak punya mobil? Nggak punya semuanya? Gak perlu dijelasin juga, Pak. Saya bisa mendapatkan itu hanya dengan syarat. Syarat? Ya, syaratnya saya harus nikah dengan anaknya Om Adrianto. Kenapa kaget? Biasa aja dong. Berani kamu sentuh saya, kamu akan menyesal, Ed. Berani banget kamu ngancam saya. Lepasin saya! Jangan sampai saya pakai kekerasan juga. Kamu dapat salam dari Bos Hendra. Lepasin saya! Bawa! Jangan bawa kakak saya! Jalan! Lepasin! Bawa! Jangan bawa kakak saya! Mau dibawa! Diam kamu, diam! Keren kan fotonya? Hah? Belum pernah seorang Renata Aristia sekhawatir ini. Lepasin saya! Aduh! 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 Buka! Buka pintu! Aduh, buka pintunya! Buka pintu! Ah! Halo Tere, kamu di mana? Cepat susul saya sekarang. Saya Sherlocknya. Bapak kenapa shock kayak gitu sih? Berarti bener yang dibilang Papa. Udah ya Pak, Bapak tolong jangan nyusahin orang lagi. Hanya soal surat wasiat itu. Saya aja udah gak mikirin. Apalagi tentang perjodohan. Udah gak saya lanjutin kok. Karena saya udah punya pilihan sendiri. Permisi. Maafin Kak Aska ya, Will. Tapi bener-bener deh, aku tuh bener-bener gak nyangka kok dia segitu keponya sih buat ngurusin urusan wasiat papa kamu. Ya mau gimana lagi? Namanya orang udah terlanjur sayang. Ya udah maklumin aja. Maksudnya? Jadi Naila sama Aska? Ya gitu deh. Aku bener-bener gak nyangka sih, Gi. Aku turut prihatin ya. Terus gimana dong urusan wasiat papa kamu? Urusan perjodohan itu? Aku nggak mau mikirin. Yang penting Kak Aska dan Naila sama-sama bahagia. Aku turut prihatin ya, Gi. Aku tahu gimana rasanya saat kita mencintai seseorang, tapi ternyata orang itu mencintai orang lain. Seperti kamu waktu itu nolak aku. Ya, biar waktu nanti yang bisa menyembuhkan rasa sakit hati kamu. Iya. Gi. Gi. Iya. Kenapa? Aku pengen buka aja deh ini. Kayaknya nggak nyaman banget deh. Ya udah, sini.
Saya nggak ada urusan sama kamu. Saya ada urusan sama Hendra. Kamu nggak usah ngomong. Saya sudah tahu apa yang akan kamu bicarakan. Kamu akan bicarakan masalah mama kamu kan? Tamara memang lucu. Dia baik. Kalau dia ada mau. Kamu sudah terjebak kan di sana. Kamu sudah membenci saya. Kamu sudah ngelawan saya. Kamu memilih percaya sama ibu kamu. Apa hasilnya? Kamu dimanfaatkan. Jadi dia anaknya Tamara. Anak sama ibu sama-sama sampah. Biarkan mereka. Ini akan menjadi tontonan setiap hari. Cepetan, mau pesen. Lama banget. Cepetan dong, yang lain juga nunggu. Ya. Double espresso. Yakin? Jangan salahin aku ya kalau nanti kamu mules-mules. Kamu yang mesen sendiri. Cukup. Devan, kita masih ada urusan yang lebih penting dari ini. Kamu akan ketemu dengan orang yang paling kamu benci. Tunggu di mobil, nanti saya susul. Urusan lu sama dia belum selesai. Selamat pagi. Sudah bangun? Enak tidurnya? Tempatnya pasti nyaman kan? Saya tahu kesadaran kamu sudah pulih kan? Pasti kamu bertanya-tanya, kenapa saya ada di sini?
Saya melakukan ini karena hanya ingin membantu kawan yang ingin sekali ketemu dengan kamu. Kawan dari masa lalu kamu. Dia ingin sekali membalas dendam atas kemarahannya. Dulu dia masih kecil. Sekarang dia sudah menginjak dewasa. Mau, Wi. Ayo dong, Will. Aku temenin sampai selesai, biar kamu bisa jalan lagi. Gak mau. Aku tuh gak pernah diurut. Lagi ngapain sih kamu ngajakin aku kesini? Gak mau. Gio, angkat telepon Mama Gio. Bro, awas bro. Wih, Nih, minumannya. Halo, Tante Tamara? Naila, Iya, Tante. Naila tolongin Tante. Tante kenapa, Tante? Tante bingung, nah ini Tante ada di mana? Tolongin Tante, Naila. Halo, Tante? Halo? Nay? Halo, Pat. Tante? Kok mati sih? Tante? Kok mati sih? Nggak aktif sih. Mau ngapain? kan minuman gue. Ini? Kan ngomong sih dari tadi. Mau kemana? Hah? Mau kemana? Gi, jangan maksa kayak gitu dong. Lagi ngapain sih kita kesini? Kamu tau nggak? Kita kan nggak pernah kayak gini waktu di Jerman. Ini kuno tau. Jangan salah, Will. Walau tradisional, tapi manjur. Aku pernah pas ke Kilir dibawa ke sini, terus sembuh. Ya kan? Ayo, duduk dulu. Sini. Nah. Gi, aku mau pulang. Nggak mau. Nggak apa-apa, biasa itu sakit dulu, nanti sembuh. Percaya deh. Aku mau pulang, nggak mau. Aku takut. Will, Ayo. kalau kamu gak diurut, nanti makin parah loh. Mendingan kamu urut dulu biar kamu bisa jalan. Tuh, kamu aja sekarang nggak bisa jalan, ya kan? Masih berasa pincang kan? Siapa yang mau diurut? Oh, enggak, Nek. Aku nggak urut. Mungkin dia. Jangan takut, sakitnya sebentar. Kalau sakit banget, paling pingsan. Hah? Gi!
Udah, kamu urut aja dulu, Will. Nanti aku nyusul masuk. Bu, maaf, tolong diurut secepatnya ya, Bu. Baik, Mas. Kak. Dah, ayo. Bu. Nggak apa-apa, Will. Kamu tenang aja. Ibunya jago kok. Enggak. Pelan-pelan. Ntar aku pingsan loh. Enggak, ibunya bercanda aja. Ibu tadi bilang katanya pingsan loh. Bu. Silakan. Hati-hati, Will. Enggak mau. Tolong jaga ya, Bu ya. Baik, Mas. Bagaimana ini? Saya nggak tahu kakak saya dibawa kemana. Bu, maafin saya, Bu. Harusnya saya lebih cepat kabarin Ibu. Kenapa kamu nggak jujur soal semalam sama saya, Tere? Biar saya lebih waspada. Maaf, Bu. Saya memang salah, tapi saya nggak mau Ibu panik. Halo. Karista. Kalian bawa kemana kakak saya? Di mana kakak saya? Kurang ajar. Ada yang mempermainkan mentalku. Naila? Nay? Gio, lu gimana sih? Gua ke Jakarta tapi cuekin. Mending gue balik aja deh. Sorry banget, Chris. Gue lagi ada urusan yang penting banget. Gini aja, mendingan lu ikut gue. Naila! Naila, sini dulu, sini. Terus gimana, Nay? Mama gimana? Bentar ya, mau antar pesanan dulu. Chris, pegang. Pegang dulu. Pegang aja. Lu tolong anterin ini customer lain. Gue yang nganterin? Iya. Anterin kemana? Tuh. Ya udah. Thanks ya, bro. Terus, Nay, Mama ngomong apa? Mama kamu bilang dia nggak tahu ada di mana. Tapi kayaknya tadi dia nyebut nama Pak Hendra. Mama dari kemarin belum balik ke rumah. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama Om Hendra? Be strong, bro. Nutupin perasaan itu emang sakit. Gue berharap hati gue bisa kebal ketika melihat dia ketawa karena bahagia dengan cintanya. Hapus air mata kamu. Tidak ada perempuan baik-baik yang menghancurkan hidup seorang anak dan perempuan lain. Sekarang kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, jangan salahkan saya kalau kakak kamu yang mati. Bel, lepasin sakit, Bel. Sakit, Wih. Lu ngapa sih ngajakin gue ketemuan tempat pijit? Pak, kan bisa diomongin baik-baik, Pak. Nggak harus kayak gini. Luar sana. Tubuh aku sudah sering sakit karena dipukuli, tapi nggak pernah sesakit ketika mengkhianati perasaan sendiri.